Halo murid-murid IPS paling kece, selamat siang dan kiranya Tuhan memberkati kalian. Kembali lagi belajar dengan Sir Donald Manal JR. Kita lanjutkan pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas peradaban India dan China, sekarang kita membahas peradaban Mesopotamia. Oke, ada yang sudah pernah dengar peradaban Mesopotamia? Jadi, apa itu peradaban Mesopotamia? Boleh kita lihat dalam tayangan video singkat berikut ini. Pernahkah kamu bertanya, kenapa sekolah mengajari kita sangat sedikit mengenai peradaban manusia? Selalu ada loncatan-loncatan waktu yang membuat kita tidak pernah bisa merangkainya menjadi sebuah periode peradaban. Apa yang terjadi dengan Sumeria dan Mesopotamia yang saat ini menjadi Irak? Ini merupakan awal di mana bahasa tulis ditemukan, bahkan astronomi dan hukum. Bahkan ini bisa menjadi sebuah sejarah peradaban tertua yang pernah diteliti dan berawal di satu tempat. Mereka adalah pewaris dan pemberi pengaruh terhadap ilmu pengetahuan dunia. Bukan Atlantis, bukan Lemuria, dan bukan Sundaland, tetapi Mesopotamia. Mesopotamia adalah daerah subur yang terletak di antara sungai Efrat dan Tigris. Jika pada zaman sekarang merupakan daerah Irak, Kuwait, dan Syria. Sungai Efrat dan Tigris merupakan sungai yang bersumber dari penggunungan Armenia atau Turki, dan keduanya berada di kewilayahan Mesopotamia. Dahulunya ini merupakan daerah yang baik untuk pertanian dan memiliki sumber daya alam yang sangat baik karena didukung oleh dua sungai besar sebagai penumpang inti kehidupan. Sekitar 6.000 tahun yang lalu, daerah pertanian nan subur ini berubah menjadi salah satu kota terbesar di dunia. Di antaranya adalah Akkad, Babylon, Ur, Nineveh, Nimrud, Asud. Persaingan antar kota terjadi, hingga akhirnya mereka bersatu di bawah kerajaan Akkadian. Seiring dengan berjalannya waktu, kerajaan Akkadia juga terpecah menjadi Assyria dan Babylon. Tanpa terasa, peradaban mereka semakin maju dan berkembang dengan pesat. Mereka mampu membangun ziggurats atau monumen besar di dataran tinggi, bahkan kuil Mamont yang dipergunakan sebagai tempat spiritual untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Mereka bahkan menemukan pola standarisasi perhitungan 60, seperti 60 detik dalam 1 menit, 60 menit dalam 1 jam, dan 360 derajat dalam 1 bulatan lingkaran. Sementara Babylon menggunakan pola perhitungan matematika mereka untuk menghasilkan peta dan mempelajari tata surya dan perbintangan. Mereka membagi 1 tahun bumi ke dalam 12 periode. Masing-masing dinamakan berdasar konstelasi bintang yang paling menonjol dan terlihat. Ini dikembangkan oleh Yunani menjadi sebuah sistem zodiak dan mengembangkan lebih dalam dengan membagi menjadi 7 hari yang dinamakan sesuai dengan nama dewa kepercayaan mereka. Tapi salah satu penemuan paling berdampak adalah pola baca atau huruf. Hal ini diawali dengan beberapa gambar yang dipahat pada tanah liat untuk memantau hasil alam dan kekayaan. Semua ini dikembangkan dengan sistem yang cukup kompleks pada tahun 3200 sebelum Masehi. Pola penulisan ini dikenal dengan cuneiform. Uniknya, pada zaman sekarang terbukti bahwa pola penulisan mereka sangat fleksibel dan adaptif. Penulisan awal ini juga digunakan untuk penulisan aturan dan hukum Raja Hammurabi, yang kini menjadi landasan dalam perkembangan hukum modern. Tetapi, kemakmuran Babilonia juga menjadi awal dari kehancuran peradaban ini. Babylon terbukti menjadi sebuah negara yang sangat kaya
dan melahirkan kecemburuan negara sekitar. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Raja Persia Cyrus the Great menaklukkan Babylon dengan mengklaim kekuasaannya atas semua Mesopotamia. Selama berabad-abad lamanya, daerah ini menjadi daerah kekuasaan asing. Kebesaran Mesopotamia memudar dan hanya tinggal menjadi sejarah, dan kerajaan besar kini tertimbun pasir di bawah tanah Irak saat ini. Tetapi warisan ilmu pengetahuannya menjadi sebuah warisan yang tidak bisa dipungkiri terhadap dunia ini. Oke, jadi itu dia betapa pentingnya peradaban Babilonia terhadap dunia. Bayangkan 360 derajat, hitungan jam, hitungan detik, itu semua berasal dari Mesopotamia. Sekarang kita lihat, Mesopotamia itu ada di mana? Mesopotamia berada di Irak sekarang. Kalau kamu pernah dengar negara Irak, berarti itu adalah negara Mesopotamia. Tadi telah dijelaskan video, Mesopotamia sendiri mencakup banyak daerah seperti Turki dan negara lainnya di tetangganya, bahkan Iran. Mesopotamia diapit dua aliran sungai, yaitu Eufrat dan Tigris. Tadi bisa kamu lihat di peta ya. Perhatikan, inilah sungai Eufrat dan inilah sungai Tigris, sehingga membuat tempat itu sangat bagus untuk pertanian alias subur. Masyarakat pendukung kebudayaannya adalah bangsa Sumeria yang hidup 3000 sebelum Masehi. Bayangkan sudah sangat tua. Ilmu pengetahuannya, mereka tadi telah dijelaskan dalam video, mereka mengenal yang namanya 12 bulan dalam setahun, ada lingkaran 360 derajat, sebulan ada 30 hari, sehari ada 24 jam, 1 jam ada 60 menit, bahkan 60 menit mereka tahu ada 60 detik. Bayangkan 3000 sebelum Masehi telah mengenal waktu seperti sekarang. Itu sangat-sangat hebat. Mereka juga telah mengenal tulisan yang disebut tulisan paku. Tulisan paku ini nantinya dibawa oleh pedagang-pedagang Tunisia, lalu dibawa sampai ke Romawi, lalu itulah menjadi huruf Latin yang kamu kenal sekarang. Bayangkan, asal mulanya berasal daripada bangsa Mesopotamia. Pemerintahannya, sebenarnya ada banyak pemerintahan dijelaskan di buku kita, tapi ambil beberapa yang paling penting atau terkenal saja. Contohnya adalah pemerintahan Babylon tua. Rajanya yang terbesar atau paling terkenal itu adalah Hammurabi, yang membentuk kekuasaan dari Turki, Syria, dan Teluk Persia. Oke, Persia itu Iran ya. Hammurabi juga meletakkan hukum, yaitu namanya Kodeks Hammurabi. Isinya itu adalah tentang pembalasan terhadap pelaku pelanggaran, di mana kalau ada yang melanggar hukum, kayak mencuri, nyawa hilang nyawa, artinya memang langsung mati. Itu dipahat dalam semacam tugu setinggi 2,5 meter, semuanya isinya tentang hukum. Bahkan, ini dipercaya sebagai hukum tertulis yang tertua di dunia sejauh ini ya. Jadi bayangkan tadi pengetahuan dari sana, hukum juga berasal dari sini. Berarti ini satu peradaban yang sangat maju pada zamannya. Ini adalah contoh daripada Kodeks Hammurabi setinggi 2,5 meter. Dan ini adalah tulisan tentang hukum semua, tulisan paku yang tadi. Jadi ada isinya. Ini dituliskan dipahat di sini ya. Berarti sangat-sangat canggih dan detail. Sekarang kita lihat peninggalan lain yang paling terkenal dari sini adalah Taman Gantung. Mungkin ada yang pernah dengar Taman Gantung. Taman Gantung masuk menjadi salah satu keajaiban dunia pada masanya. Oke. Seperti apa Taman Gantung dan bagaimana sejarah dibangunnya ini, boleh kita lihat dalam video berikut ini tentang pembangunan Taman Gantung Babilonia.
Taman Gantung Babilonia adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno yang terdaftar pada budaya Helenik. Bangunan ini digambarkan sebagai prestasi teknik yang luar biasa dengan serangkaian taman berjenjang yang berisi berbagai macam pohon, semak, dan tanaman merambat, hingga digambarkan menyerupai gunung hijau yang dibangun dari batu bata lumpur. Dan taman ini dikatakan telah dibangun di kota kuno Babel atau Babilonia, dekat daerah Hilah, Provinsi Babil di Irak. Dan berikut ini adalah ulasan Taman Gantung Babilonia selengkapnya. Taman ini dibangun oleh Raja Nebukadnezar II, dan ia merupakan cucu dari Raja Hammurabi yang terkenal. Raja ini membangun taman tersebut sekitar tahun 600 sebelum Masehi sebagai hadiah untuk istrinya yang sedang merindukan rumahnya. Ia bernama Amitis, seorang putri dari Persia. Amitis merindukan pohon-pohon dan tanaman wanginya di Persia. Sedangkan dalam tulisan lain dikatakan bahwa istri Nebukadnezar II bernama Amuhia. Taman ini diperkirakan hancur sekitar 2 abad sebelum Masehi. Kemudian taman gantung ini didokumentasikan oleh sejarawan Yunani seperti Strabo dan Diodorus Siculus, lembaran sejarah paling tua yang mencatat karya arsitektur yang dilengkapi taman sebagai wujud cinta kasih terhadap seseorang yang sangat disayangi adalah di Mesopotamia, Irak purba. Dalam catatan Herodotus, seorang penulis Yunani kuno, disebutkan bahwa saat Raja Nebukadnezar II yang menjadi raja di kerajaan Babylon baru pada tahun 605 sampai 562 sebelum Masehi telah memerintahkan untuk membuat taman gantung yang sangat indah sebagai hadiah kepada Amitis, sang permaisuri yang sangat disayanginya. Taman gantung yang dibangun Raja Nebukadnezar II yang puncak kejayaannya sekitar tahun 612 sebelum Masehi, kemudian menjadi sangat terkenal ke seluruh penjuru dunia dan dikagumi rancangannya hingga kini. Taman gantung Babylon ini kemudian menjadi monumen agung kerajaan Babylon yang tiada duanya. Wujud arsitekturalnya sangat unik karena bertingkat-tingkat. Taman ini ditanami berbagai pepohonan indah dan dilengkapi sistem pengairan hingga ketinggian 100 meter di atas permukaan tanah. Dari puncak taman ini dapat disaksikan pemandangan di sekeliling kerajaan Babilonia. Tapi sayang, Taman Gantung Babilonia merupakan satu-satunya dari 7 keajaiban dunia kuno yang lokasinya belum ditetapkan secara pasti, karena tidak ada teks Babilonia yang masih ada yang menyebutkan taman, dan di Babilonia sendiri belum ditemukan adanya bukti arkeologis yang meyakinkan. Namun, ada 3 teori untuk menjelaskan hal ini. Teori pertama menyebutkan bahwa itu murni mitos, dan deskripsi yang ditemukan dalam tulisan-tulisan Yunani dan Romawi kuno, termasuk dari Strabo, Diodorus Siculus, dan Quintus Curtius Rufus, mewakili cita-cita romantis taman di timur. Kemudian teori kedua adalah bahwa taman itu ada di Babel, akan tetapi taman tersebut benar-benar dihancurkan sekitar abad pertama Masehi. Dan teori ketiga adalah bahwa legenda tersebut merujuk pada sebuah taman yang terdokumentasi dengan baik yang dibangun oleh Raja Asyur yang bernama Sennacherib yang hidup pada 704 sampai 681 sebelum Masehi di ibu kotanya Nineveh di Sungai Tigris dekat kota modern Mosul, Irak. Oke, itu dia sejarah pembangunan Taman Gantung Babilonia. Jadi ini hampir sama dengan pembangunan masjid yang ada di India. Jadi kayak semacam wujud kecintaan seorang raja kepada istrinya sehingga dibangunkan taman yang sangat megah. Walaupun keberadaannya masih dipertanyakan, tapi banyak yang meyakini taman ini pernah ada dan dijadikan bahkan menjadi keajaiban dunia. Oke, selanjutnya kerajaan Babylon lama tadi telah hancur, dilanjutkan dengan kerajaan
Babylon yang baru. Rajanya yang terkenal adalah Nebukadnezar yang menguasai sebagian besar Asia Barat. Jadi dia itu membangun taman gantung yang tadi ya. Selain taman gantung, dia juga membangun Menara Babel setinggi 90 meter. Oke, Menara Babel ini bahkan dipercaya sebagai menara tertinggi yang pernah dibangun pada zaman sebelum Masehi. Bayangkan sudah bisa membangun 90 meter. Bahkan Menara Babel ini sering disebut-sebut atau bahkan memang memang ada tertulis dalam perjanjian kitab agama Kristen atau Alkitab sendiri. Dan di agama Islam juga ada dibahas tentang Menara Babel itu sendiri. Oke. Sekarang kita masuk ke kerajaan Persia. Ada yang pernah mendengar kerajaan Persia? Kalau saya mungkin terpintas karena saya pernah menonton Prince of Persia. Oke. Kerajaan Persia seperti apa kira-kira? Kita lihat dulu peninggalan kerajaan Persia. Yang jadi tonggak sejarah kerajaan Persia ini terletak 70 km dari kota Shiraz, Iran. Dari bentuk dan ukirannya merefleksikan keagungan arsitektur Persia di masa lalu. Gerbang megah yang berpadu ukiran kuda berkepala manusia ini dijuluki gerbang semua bangsa. Ciri khas kerajaan Persia memang syarat akan ukiran simbol, seperti yang satu ini. Ukiran banteng bertanduk satu yang sedang diterkam harimau, menyimbolkan pergantian musim yang terjadi. Reruntuhan kota ini berhasil direkonstruksi oleh para arkeolog untuk melihat kembali bentuk asli kerajaan. Namun tentu saja tidak bisa kembali seperti aslinya. Ya, ini adalah runtuhan-runtuhan dari bangunan Istana Persepolis. Bisa dilihat bangunan-bangunan ini menjulang tinggi ke atas dan juga terdapat banyak batu-batu besar. Ini membuktikan bahwa pada masa itu Persepolis merupakan salah satu kota besar dan juga memiliki teknologi yang tinggi. Dibangun abad ke-5 sebelum Masehi atas perintah Raja Darius Agung, istana ini akhirnya dikuasai dan dihancurkan oleh Alexander Agung dari Macedonia ketika menginvasi kerajaan Persia. Penguasaan Persepolis oleh Alexander Agung ini merupakan awal dari berakhirnya kerajaan dari Persia kuno ini. Namun kemegahannya terbentang hingga kini. Oke, jika siapa tahu ada yang berminat berjalan-jalan wisata sejarah, boleh mengunjungi Persepolis di Iran yang sekarang. Oke, itu adalah ibu kota Persia. Jadi, mungkin kamu sering mendengar kata Persia, itu adalah Iran sekarang. Jadi kalau Babylon tadi ada di Irak, sekarang Persia ada di Iran. Itu tetangga, memang sangat dekat. Jadi Persia berhasil mengalahkan Babylon karena Babylon tadi katanya tanahnya subur, sedangkan Persia itu kurang subur, sehingga mereka menduduki dan mengalahkan Nebukadnezar. Bangsa Persia, rajanya yang terkenal adalah Raja Darius Agung, yang berhasil menguasai hampir setengah Asia. Bahkan karena dia sudah menguasai banyak negara, dia berhasrat untuk mengalahkan salah satu peradaban paling besar di dunia, yaitu Yunani. Sehingga terjadi perang antara Yunani dan Persia beberapa kali. Bahkan ini juga menyedot perhatian banyak orang. Sehingga mungkin kamu pernah dengar Sparta 300. Dan ini memang pernah terjadi. Untuk melihatnya, boleh kita lihat cuplikan berikut ini. Oke. Pasukannya dalam hal militer. Ranking Boss. Kerajaan Persia pada masa lalu sangat terkenal dengan kehebatan pasukannya dalam hal militer. Di samping jumlahnya yang sangat besar, mereka juga diperlengkapi dengan persenjataan perang yang lengkap dan canggih pada saat itu.
Itulah sebabnya pada masa itu, Persia berhasil menaklukkan banyak daerah, di mana salah satu diantaranya adalah Yunani kuno. Meskipun begitu, tidak semua wilayah Yunani berhasil dikuasai oleh Persia yang saat itu kekaisarannya dipimpin oleh Raja Darius I pada 499 sampai 494 sebelum Masehi. Oleh karena itu, kekaisaran ini banyak menghadapi pemberontakan yang dilakukan oleh rakyatnya yang tidak menyukai kepemimpinan Raja Darius I ini. Salah satu yang terkenal ialah pertempuran Thermopylae. Pada saat itu, dua negara kota Yunani, Athena dan Eretria, menyerukan pemberontakan Ionia yang berakhir dengan kegagalan melawan kekaisaran Persia pimpinan Darius I. Pemberontakan Ionia mengancam kesatuan kekaisarannya sehingga Darius pun bersumpah menghukum mereka yang terlibat di dalamnya, terutama Athena, karena ia yakin bahwa bangsa Ionia pasti akan dihukum atas pemberontakan mereka. Di samping itu, Darius juga melihat kesempatan untuk memperluas kekaisarannya ke dunia Yunani kuno yang telah terpecah-pecah. Saat itulah, Darius mengirim utusan ke semua negara kota Yunani pada 491 sebelum Masehi, meminta hadiah tanah dan air sebagai perlambang ketundukan mereka kepadanya. Setelah menyaksikan kehebatan militer Persia setahun sebelumnya, sebagian besar kota Yunani tunduk padanya. Akan tetapi, di Athena dan di Sparta, utusan Persia langsung saja dilempar ke dalam sumur yang menandakan bahwa Sparta dan Athena secara efektif berperang dengan Persia. This is Sparta! Pertempuran Thermopylae adalah pertempuran antara persekutuan negara kota Yunani dipimpin oleh Raja Leonidas dari Sparta melawan kekaisaran Persia pimpinan Xerxes I selama 3 hari pada invasi kedua Persia ke Yunani. Invasi Persia ini adalah tanggapan yang tertunda atas kekalahan pada invasi pertama Persia ke Yunani yang berujung pada kemenangan Athena dalam pertempuran Marathon pada 490 sebelum Masehi. Xerxes mengumpulkan pasukan darat dan angkatan laut yang besar untuk menaklukkan seluruh Yunani. Jenderal Athena, Themistokles, mengusulkan agar pasukan Yunani menghalangi gerak maju pasukan Persia di celah Thermopylae dan pada saat yang sama menghalangi armada Persia di Selat Artemision. Pasukan Yunani sebanyak 7.000 orang berarah ke utara untuk menghalangi celah pada musim panas 480 sebelum Masehi. Pasukan Yunani yang kalah jumlah menahan pasukan Persia yang berjumlah 100.000 sampai 150.000 selama 7 hari, termasuk 3 hari pertempuran, sebelum barisan belakangnya dihancur leburkan dalam salah satu perjuangan terakhir paling terkenal dalam sejarah. Selama 2 hari penuh pertempuran, pasukan kecil yang dipimpin Raja Leonidas I dari Sparta menghalangi satu-satunya jalan yang dapat dilalui oleh pasukan besar Persia. Setelah hari kedua pertempuran, seorang penduduk lokal bernama Ephialtes mengkhianati pasukan Yunani dengan memberitahu jalan kecil ke balik garis pertahanan Yunani. Leonidas menyadari bahwa pasukannya akan terkepung, menyuruh sebagian besar tentaranya pergi, sedangkan dirinya tetap bertahan bersama 300 tentara Sparta, 700 tentara Thespiae, 400 tentara Thebes, dan mungkin beberapa ratus tentara lainnya. Pada akhirnya, sebagian besar tentara Yunani terbunuh. Setelah pertempuran ini, armada Yunani di bawah komando politisi Athena Themistokles di Artemision memperoleh kabar kekalahan di Thermopylae. Karena strategi Yunani membutuhkan pertahanan di Thermopylae dan Artemision, sedangkan Thermopylae tak dapat dipertahankan, maka armada Yunani pun memutuskan untuk mundur ke Salamis. Pasukan Persia menyerbu Boiotia lalu menaklukkan Athena yang penduduknya sebelumnya telah dievakuasi. Armada Yunani menginginkan kemenangan atas armada Persia, memutuskan untuk menyerang dan akhirnya berhasil mengalahkan armada Persia dalam pertempuran Salamis pada akhir 480 sebelum Masehi. Takut terjebak di Eropa, Xerxes pun mundur bersama sebagian besar pasukannya ke Asia, di mana banyak tentaranya yang kemudian tewas akibat kelaparan dan penyakit, meninggalkan Mardonios untuk tetap meneruskan penaklukan atas Yunani. Setahun kemudian, pasukan Yunani secara telak mengalahkan pasukan Persia pada pertempuran sekaligus mengakhiri invasi Persia. Oke folks, itulah salah satu pertempuran bersejarah yang paling terkenal di dunia. Oke, itu dia sejarah yang paling terkenal di dunia, bahkan bisa kamu tonton di film yang terkenal Sparta 300, itu sudah sangat terkenal ya. Oke, tapi intinya Persia tidak pernah berhasil mengalahkan Yunani karena keberanian Athena dan Sparta.
Aspek kepercayaan Babilonia, di sana terdapat kuil Marduk, di mana mereka percaya sama Dewa Marduk. Oke, karena katanya konon Dewa Marduk ini yang memberikan kodeks Hammurabi kepada Raja Hammurabi itu sendiri. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan tentang Mesopotamia. Silakan kalian kerjakan soal kelima, bab 8 yang bisa kalian akses di Google Drive. Sekian saya ucapkan terima kasih, stay safe.